Zaman-zaman sekarang pacaran nggak mungkin anjir yang kagak bakalan ngelakuin kayak gitu. Anjir, gue kalau diterusin ntar nangis. Aduh. Bangsat, gue nahan mau nangis anjir. Masa kecil gue yang nggak pernah gue dapetin rasa kasih sayang dari seorang laki-laki. Bisa gue tahan dulu ya? Ya nggak apa-apa. Hey ho, let's go. Hai Temda Lovers. Jangan lupa ngacung ya. Kembali lagi bersama kita Hub Kreatif dalam program Tembak Dalam. Kita kembali lagi bersama Dea di sini sebagai narasumber kita yang kita bakal tanya-tanyain. Tadi kita udah tanya-tanyain tentang kehidupannya dia sebagai single mom. Lo kalau miss, balik dulu ke video yang part 2 dan part 1-nya ya. Coba tune in dulu sama video-videonya yang itu. Nah, di sini karena kita udah tahu kalau misalkan Dea ini tuh sebagai single mom of 3 guys, kita mau tahu dulu nih. Gimana awalnya lu nih nikah ya lu jatuhnya. Nikah lah. sama mantan suaminya lu yang menjadi bapak dari anak-anaknya lo sekarang itu. Boleh diceritain dulu gimana awal pernikahan? Gimana terjadinya? Pasti sih menurut gua, Yes. lu atau kalian-kalian yang pada nonton pasti berpikirnya gua nikah itu karena hamil di luar nikah. MBA pasti ngiranya gitu kan guys. Karena wow. Karena kan berpikirnya gue nikah di umur yang masih dini lah ya. Yes. Tapi itu enggak guys, enggak. Ini penjelasannya dari dia. Iya. Gue nikah itu bukan karena hamil di luar nikah, enggak itu. Tapi karena ya mungkin bisa dibilang itu dijodohin kali ya. Oke. Tapi dijodohin sih menurut gue sih enggak. Tapi awalnya gue bisa nikah sama dia itu, gue nggak ada pacaran sama mantan suami gue ini. Oh, ini nggak ada pacaran? Nggak ada. Oke. Dia itu memang suka sama gue, bahkan dia udah sempat beberapa kali nembak gue sampai 3 kali, tapi gue nggak mati ditembak ya. Dor. Nah, masuk nggak ya? Kalau misalkan jokesnya kurang, tolong di komen ya, tolong. Tapi gue tolak itu karena gue nggak suka sama dia. Gue bisa nikah sama dia itu bukan karena gue pacaran sama dia. Jadi gue sama dia itu emang temenan. Okay. Bahkan gue mau ketemu pacar gue aja, gue selalu minta dianterin sama dia. Jadi kayak tukang ojek gue lah gitu. Bahkan saat lo pacaran pun dia yang nganterin lo ketemu sama pacar lo? Iya. Terus. Ketika di situ bahkan emang gue dari dulu tuh lebih suka temenan sama cowok ketimbang sama cewek. Oke. Jadi temen cowok gue tuh lebih banyak daripada temen cewek. Ada alasan tertentu? Ada dong. Gimana tuh? Pasti. Gue dari dulu emang kayak agak ketomboyan sih ya. Ya agak tomboy dikit lah dulu. Tomboy. Ini rambut panjang gue tuh baru-baru ini anjir. Dulu gue nggak pernah. Dulu gue bondol. Wih, bondol coy. Terus. Nah terus kenapa gue lebih suka main sama cowok ketimbang cewek? Main sama cowok tuh lebih asik buat ngobrol. Asiknya itu gimana? Iya, lebih nyambung aja. Kalau sama cewek tuh masalah dikit berantem, dikit berantem. Itu gue malas banget kayak gitu. Apakah karena jaimnya cewek? Ya mungkin masalah cowok aja ya kan bisa jadi berantem. Itu yang gue nggak suka. Cewek tuh kayak gitu ya? Iya. Ternyata ya kalau misalkan ada masalah tentang cowok pun itu bisa kayak di tongkrongan itu, di lingkungan itu tiba-tiba lu kayak anjing lu. Iya itu begitu. Gitu Makanya ya? itu yang gue hindarin kayak gitu. Oh oke. Temen cewek gue itu bisa dihitung jari. Sampai sekarang anjir. Oke. Bisa sampai kayak gitu ya? Saking dalam tanda kutip dikitnya itu ya, akhirnya lu gaul sama cowok juga Iya. ya. Nah biasanya kalau yang cowok sama cowok nih,
Yang lu bahas itu apa biasanya? Ya ngobrol biasa aja sih. Oke. Ngobrol seputar ya tongkrongan biasa aja. Selepas kita ngobrol kayak gimana gitu. Nggak ada obrolan-obrolan yang penting menurut gue sih nggak ada. Biasanya kan lu udah ngobrol nih sama cowok-cowok banyak gitu ya. Kalau bisa lu compile yang paling banyak diobrolin tuh biasanya apa? Ya ketika dia lagi deket sama cewek atau apa, otomatis kan dia minta pendapat saran sama lah ya. Oke. Karena gua kan cewek Iya lagi, gitu. tai. Nah, ngerasain kan lo pasti. Oke, iya, ngerti. Biasanya dia nanya apa tuh? Kalau misalkan yang kayak soal hubungan gitu. Ya, gue lagi deket nih sama dia gitu. Ah. Menurut lu dia gimana gitu. Dianya ini temen lu juga atau Iya, kayak, iya. Oke. Nah, biasanya lu kasih taunya kayak gimana? Ya, kalau gue sih ngasih taunya ya kayak, ya udah sih kalau menurut lu itu baik buat lu, ya it's okay gitu kan. Karena yang ngejalanin hubungan itu kan lu, bukannya kita-kita gitu. Emang balik lagi ke pribadinya sih. Iya. Kalau misalkan gue bilang sih balik ke pribadinya, lu ngerasa cocok atau enggak? Lu minta saran, itu cuma sebagai saran gitu. Kalau masalah cocok atau enggaknya ya itu balik lagi ke lu, ya nggak sih? Iya. Nah, ada nggak yang mereka sampai ngomongin kayak dalam tanda kutip lebih daripada sekedar hubungan biasa aja, kayak misalkan mungkin udah mengarah ke seks atau gimana gitu? Selama gue berteman sama cowok ya, Oke. nggak ada sih. Enggak deh, mereka makan nggak ada Iya, kayak gitu ya? nggak ada. Nggak ada mengungkapkan apa gitu ya? Bahkan teman-teman cowok gue Oke. pada ngerti gue ketika gue punya cowok. Oh, oke. Itu good sih. Ya. Tapi gue tahu lu di intrusive thoughts lu tuh ada dikit-dikit kan mau ngomongin kayak gitu. Nggak sih, gue hostnya so asik aja. Tapi emang ini ya, emang nggak ada, mereka nahan aja lah ya kalau misalnya gitu. Nggak tahu Enggak, nahan. iya. Iya, gue bersyukurnya kayak gitu. Teman-teman gue banyak cowok, tapi nggak ada satupun yang berani nyentuh gue. Oh, oke. Ketika gue mabuk pun ya, nah itu nggak ada. Gini, bukan masalah nyentuhnya waktu lu mabuk ataupun enggak sih. Lebih ke pertanyaan yang mengarah ke SEX gitu loh. Gitu loh, SEX gitu. Lebih mengarah ke seks gitu. Apakah ada? Gue itu udah di luar pikiran gue, anjir. Gue pasti berpikir gini, orang-orang itu berpikirnya gue nih main sama teman-teman cowok, gue bisa kesini. Maksudnya dalam arti kesini ke situ tuh hubungan intim ya. Itu padahal enggak, anjir. Enggak ya? Enggak. Oke. Nah, tapi sempet ada nggak lu kayak pikiran tentang apa namanya, berfantasi dengan lawan jenis, walaupun bukan dengan teman cowok lu yang lu sebutin ini, tapi lu pengen banget nanyain gitu loh? Gue kalau untuk masalah kayak gitu nggak pernah, anjir, nggak pernah nanya. Dan gue berhubungan intim kayak gitu, cuman dengan orang yang gue suka dan gue srek doang. Yang sempat lu mention di episode sebelumnya. Iya. Kayak gitu. Nonton dulu dong tuh episode sebelumnya itu. Nah, dari si yang lu mention cowok-cowok yang dalam tanda kutip lu suka ini, bisa di-mention gak? Apa sih fantasi termentok lu saat lu melakukan apa namanya, nggak harus hubungan intim, waktu lu lagi PDKT pun, itu apakah ada fantasi yang mentok gitu dalam diri lu, kayak anjing ini gue bisa nih begini sama cewek sama cowok ini nih, kayaknya asik nih kalau misalnya gue begini gitu? Sejauh ini nggak ada gue pikiran ke situ, demi Allah. Nggak ada ya? Nggak ada. Termentoknya tuh apa gitu? Melakukan hal apa gitu? Ya kalau dia udah mulai ke arah ke situ ya. Gue berusaha kayak menghindar. Oh ini tujuan bocah ini nih main sama gue, arahnya ke ini. Ya udah. Oke. Tuh, gue coba menghindar. Nah, perlahan. Lu menghindar perlahan gitu ya. Nah, dari lu menghindar perlahan ini, lu kan sempat mention juga kalau misalkan lu udah punya anak juga kan, 3 gitu. Itu pun juga bukan karena MBA. Tapi dengan situasi lu yang lu sempat mention juga kalau misalkan lu mendalami dunia malam dan lain-lain, klub dan lain-lain, itu apakah ada yang lu terima? Ya itu balik lagi kalau orang yang gue suka doang. Oke. Berarti sempat ada ya? Ada. Bisa di-mention apakah itu kehitung jari atau? Kehitung jari. Kehitung jari lah ya. Ada perkiraan nggak? Itu berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya ya? Yes. Berapa jumlahnya sih ya yang gue hitung ya? Yang gue hitung ya yang selama ini bekas jadi pacar-pacar gue aja sih. Selebihnya nggak ada.
Itu tapi dari pacar-pacar lo itu selalu melakukan hubungan tersebut gitu. Itu Hubungan ketika kayak gitu. gue udah jadi single mom ya. Hah? Sebelumnya nggak pernah. Oh sebelumnya malah nggak pernah Nggak ya? pernah. Berarti single mom itu ini pertama kalinya? Iya, ketika gue pacaran, ya mungkin karena pacaran yang arah pacaran dewasa ya. Yes. Nah itu bisa diceritain nggak itu gimana prosesnya untuk mengarah ke hubungan tersebut gitu loh? Ya awalnya ya mungkin karena dari perasaan kali ya, Yes. dari perasaan. Balik lagi kalau gue nggak srek ya nggak bakalan gue ngelakuin hal kayak gitu. Oh Gitu. oke. Kalau guanya srek dan gua emang suka sama tuh orang, ya meskipun baru beberapa kali istilahnya jalan ya, tapi udah jadi pacar ya, Iya, udah jadi pacar. oke. Ya itu pasti gua ngelakuin kayak gitu. Yang kehitung jari itu Saya ya. hitung jari. Setelahnya itu apakah lu ada batasan tertentu? Karena lu tahu kalau misalkan lu udah punya anak atau gimana? Batasan tertentu sih menurut gua ya pasti ada lah batasan-batasan. Tapi apa ya? Ya ketika gua ngejalanin pacaran, ya gua ngerasa ya itu di umur-umur gua segitu tuh udah pacaran yang dewasa ya. Oke. Pacaran yang dewasa dan ya karena apa ya? Mungkin sebelumnya waktu masa-masa dini gua belum pernah kayak gitu. Jadi ya gua ngelakuin hal yang kayak gitu ketika pas gua jadi single mom. Dan itu gua ngelakuin hal itu ya ketika sama pacar gua aja sih. Dewasa dalam pengertian lu tuh gimana? Dewasa dalam pengertian gue ya. Masa ya gimana ya, zaman-zaman sekarang pacaran nggak mungkin anjirin kagak bakalan ngelakuin kayak gitu. Iya, gua ngerti. Nah, dari lu ngelakuin kayak gitu, apakah lu masih punya fantasi tersendiri? Kalau untuk seks ya, Ya. gue nggak terlalu anjir. Oke. Bahkan dari zaman dulu sampai Ya. sekarang nggak pernah yang namanya gue nonton video-video bokep kayak gitu anjir. Jadi lu ngelakuinnya pas saat kejadian aja gitu. Iya. Bukan kejadian sih, lebih kayak Maksudnya ngerti kan saat lo? lepas lagi pacaran ya kita entah lagi ke puncak liburan atau gimana gitu. Ya udah ngelakuin aja gitu Iya. ya. Nggak tanpa ada apapun gitu Nggak ya. ada. Dengan ini-inian gitu ya. Dengan apa namanya pemahaman lu kalau misalkan ya udah seks gitu aja gitu ya. Seks itu sekedar ya udah bonus. Dan gue nggak segampang itu anjir. Nah, nggak segampang itunya tuh gimana? Yang gue pandang ya, yang gue pandang dari cowok-cowok yang ngedeketin gue, mereka berpikirnya gue main di dunia malam. Oke. Pasti mereka berpikirnya gue wanita murahan, Ya, gampangan pasti ada ya yang kan. gitu. Pasti ada yang berpikiran kayak gitu. Tapi enggak. Semabuk-mabuknya gue, ketika orang itu mau ngedeketin gue dan mau istilahnya mau ya ke arah ke situ, gue nolak. Lu udah punya inian standar sendiri lah ya. Iya. Oke. Setepar-teparnya gue, meskipun gue nggak bisa bangun nih ya, gue tahu orang itu mau ngedeketin gue dan Ngerti gue. arah ke situ, tapi gue bisa nolak. Oh, oke. Jadi di saat-saat tertentu, bukan saat-saat tertentu, saat-saat lu tahu lu di mana batasannya, itu lu udah bisa langsung nakarin di mana lu harus menolak gitu. Iya. Di situ guys, lu bakal bisa taunya ya. Menurut kamu, menurut you, bagaimana seharusnya laki-laki memperlakukan wanitanya? Apakah dengan tatapan yang tadi lu anggap kayak begini? Oh, enggak juga sih. Enggak. Gimana seharusnya yang kayak formalnya gitu loh untuk kayak memperlakukan si wanita ini? Kalau di gua ya. Yes. Kalau nggak di apa-apa. gua. Kalau di gua itu gua lebih suka ketika gua ada maksudnya gua butuh dia selalu ada. Oh, lu sempat mention tadi, Iya. mention di episode Itu. Terus cara dia memperlakukan gua layaknya sebagai perempuan. Gitu. Karena jujur ya, gue jadi balik ke masa lalu gue nih. Dari gue kecil bahkan sampai gue punya suami ya, gue nggak pernah yang namanya ngerasain kasih sayang seorang laki-laki Oke. kayak gitu. Oke.
Anjir, gue kalau diterusin ntar nangis. Aduh. Bangsat. Gue nahan mau nangis anjir. Aduh, guys. Karena gue inget dari masa kecil gue yang gak pernah gue dapetin rasa kasih sayang dari seorang laki-laki. Ada tisu dulu nggak guys? Untuk kayak kita nggak backup gini, emang yang lu rasain emang sih? Eh, bisa gue tahan dulu ya. Ya nggak apa-apa. Kita kasih waktu dulu guys. Kenapa gue memperlakukan anak gue sebagai sahabat? Karena gue nggak pernah ngerasain itu dari orang tua gue. Bahkan dari bokap gue ya. Sampai gue punya suami pun. Kenapa gue bisa pisah sama suami gue? 30 tahun anjir gue bertahan sama dia. Enggak 30 maksudnya dalam pernikahan gue ya 10 tahun gue bertahan. Sampai umur 30. Iya. Gue bertahan di pernikahan gue itu 10 tahun. Gue gak pernah yang namanya ngerasain kasih sayang dari laki-laki yang gue sayang. Emang kasih sayang lu harapin tuh gimana sih? Gue cuman pengen ya dia tuh ngertiin gue. Terus kayak setiap gue butuh tuh selalu ada gitu. Makanya gue sekarang tuh gak pernah yang namanya mandang laki-laki tuh dari fisik atau dari harta gitu. Karena dalam perjalanan pernikahan gue ya mungkin balik lagi karena gue belum pernah ngerasain dan nikmatin masa-masa muda gue. Karena udah kemakan dalam rumah tangga itu kan. Awal gue nikah kan emang gue tuh nggak pacaran ya kan. Ya terus seiring berjalannya waktu, terus gue tahu sifat dia ke gue kayak gimana. Ya dia sering ibarat apa di belakang gue selingkuh, terus dia main tangan. Kayak gitu, itu 10 tahun itu gue ngebatin banget. Dan gue gak pernah cerita masalah kepribadian gue sama siapapun, bahkan ke orang tua gue sendiri. Main tangan pun tuh sampai ke lu dan ke anak-anak lu gitu. Iya. Dan itu lu masih bisa terima kayak gitu? Masih bisa terima, dalam 10 tahun gue masih bisa bertahan. Alasan lu bertahan tuh apa sih? Karena gue pengennya pernikahan gue itu ya sekali seumur hidup. Bahkan tanpa gue cerita ke orang tua gue pun, mereka ya mungkin udah ngerasa gitu kan, ngebatin sebagai orang tua. Di saat gue punya anak masih 1, anak gue baru umur 4 tahun itu, orang tua gue sempat nyuruh gue pisah sama suami gue ini. Berarti di 4 tahun pernikahan tuh? Iya. Itu sempat misah? Suruh pisah orang tua gue. Dan lu tanggepin juga gak? Enggak, gue tolak. Masih bisa bertahan ya? Iya. Dan gue nggak cerita ke suami gue kalau orang tua gue nyuruh buat pisah. Karena gue takutnya nanti suami gue jadi benci sama orang tua gue. Jadi gue pendem sendiri. Dari situ gimana ya? Apakah lu tetap kekehnya lu tuh ke orang tua lu atau ke sisinya lu sendiri? Ke sisi gue untuk bertahan. Masih bisa kayak gitu ya? Ya, gue berpikir ya mungkin suatu saat dia bakal bisa berubah. Tapi nyatanya enggak. Berarti di suatu saat itu yang lu anggap di kedepannya itu tuh dia tetap nggak berubah? Nggak berubah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai gue mutusin buat pisah itu gue udah hampir mati di tangan dia. Dan di depan anak-anak gue, dia mukulin gue udah mau mati di depan anak-anak gue. Anak lu umur berapa waktu itu? Anak gue waktu itu masih umur, yang pertama ya masih kelas 6. Masih kelas 6, terus yang kedua itu umur 3 tahun. Dan yang terakhir itu masih umur 1 tahun. Ada perlawanan gak dari yang 6 tahun, kelas 6 ini? Anak gue cuman bisa ngeliatin gue dipukulin, diam aja.
Terus gue juga nggak ada, ya selama 10 tahun itu gue dipukulin, gue nggak pernah ada pemberontakan, ya gue diem aja. Kenapa lu ngebolehin diri lu untuk nggak berontak? Ya itu bodohnya gue tuh di situ. Gue lebih mentingin orang lain ketimbang diri gue sendiri, kayak gitu. Dan ketika gue udah mau mati, gue baru mutusin buat udahin semuanya. Jadi nggak lama setelah kejadian itu, lu mutusin untuk ngelarin ini. Iya. Dan lu yang take care untuk anak-anak lu kayak gitu. Iya, sampai gue bawa dia ke bokap gue, baru gue ceritain semua pengalaman dalam 10 tahun gue rumah tangga. Akhirnya yang tanggapan orang tua lu itu kayak gimana, walaupun karena mereka juga untuk nanggepin lu emang dari awalnya juga Iya, udah harus ya udah kalau kelar gitu. bokap gue waktu itu sih dia nggak bisa ngambil keputusan, dia cuman bisa keputusan ada di anak saya, kayak gitu kan. Terus ya mantan suami gue sih nerima kalau misalkan dibawa ke jalur hukum, tapi gue nggak setega itu buat ngelaporin dia. Berarti nggak nyampe sejalur hukum gara-gara lu. Maksudnya lu yang mutusin kalau misalnya nggak usah gitu. Karena gue mikirin gue punya anak, nanti gimana nasib anak gue ketika tahu ayahnya di penjara. Sekarang posisinya berarti lu ngerelain aja gitu Ya, untuk kayak gitu. bahkan sampai ya kayak temen-temen gue, keluarga gue nyaranin gue untuk visum atau apa, gue tolak semua. Lu nggak mau ya kayak Nggak gitu? mau. Gue nggak mau mantan suami gue di penjara karena gue mikirin anak-anak gue. Sekarang statusnya berarti saat lu udah nggak sama suami lu sekarang, bener kan? Itu udah tinggal masing-masing. Iya, Tapi apakah si suami lu ini masih melakukan hal tersebut ke anak-anak lu? masih. Lu tahu dari mana? Anak gue sering cerita. Ceritanya kayak gimana? Ya kan ketika anak gue yang pertama ya, dia memang agak sedikit terbuka sama gue. Gue kan ngekos di Jakbar kan, ngekos di Jakbar. Terus tiba-tiba anak gue telepon kan. Emang pada saat itu anak gue emang tinggal sama bokapnya. Ya mungkin anak gue ngelakuin satu kesalahan yang bikin sampai dia takut. Karena gue tahu kenapa anak gue bisa sampai ngomong, "Mah, aku mau tinggal sama mama aja." Pasti gue udah berpikir, ini pasti nih anak bikin kesalahan sampai dia takut pulang ke rumah. Gue tanya, emang kenapa nggak mau pulang ke rumah? Ya dia bilang jatuh dari motor gitu kan. Bilangnya gitu. Iya. Terus dia takut pulang dimarahin. Karena ya dia tahu sifat ayahnya tuh kayak gimana. Kayak gitu. Makanya anak-anak gue tuh lebih terbuka ke gue ketimbang ke ayahnya. Dari situ takaran lu untuk ngebalikin tanggapan dari ayahnya dia ke anak-anak lu nge-treat dianya itu, nge-treat anak-anak lu itu jadinya kayak gimana? Apakah ada pandangan lain yang lu bisa terapin ke anak-anak lu untuk nge-counter hal yang bokapnya lakuin ke anak-anak lu? Gue cuman ini sih, takutnya anak gue punya rasa kayak trauma ketika dia masih kecil gitu kan. Terus gue selalu bilangin ke dia ketika nanti punya pacar atau punya istri, jangan pernah ngelakuin hal kayak gitu. Karena wanita tuh sebenarnya nggak pantas buat digituin anjir. Karena lu tuh terlahir dari seorang ibu. Gini, mungkin terakhir kalau misalkan di segmen ini kita tanya untuk closing question aja deh. Gini, apa sih value dari suami lo yang bikin lo takut kalau misalkan dia di penjara gitu? Gini, itu kan banyak ya orang yang ngelakuin physical abuse ke anak-anaknya juga. Dan itu tuh pun sebenarnya harusnya mereka semua itu tuh menjadi dalam tanda kutip target sama gue nggak tahu komisi anak atau apa. Tapi yang menurut lo mikir kalau misalkan ini sih udah kelebihan sih. Kalau menurut gue ya, dia nggak bisa nahan emosinya dia.
Bahkan keluarganya dia pun sampai kaget gitu kan. Kalau dia tuh emang kok dia seperti iya, itu iya, gitu. ngerti gua. Bahkan keluarganya nggak ada yang ngajarin kayak gitu Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Jadi kayak misalkan dia nggak bisa ngelampiasin kemarahannya dia ke gua, ya dia lampiasin ke anak-anaknya gitu. Bahkan sampai kayak gua gini, gua semarah-marahnya gua sebagai orang tua ke anak gua emang marah gitu kan. Gua kesel, gua Iya. bawel, gua cerewet. Tapi gua nggak terima ketika anak gua dipukulin sama ayahnya sendiri. Gitu kan. Lu pernah ngeliat bentuk pukulannya nggak? Anjir, lu tahu nggak sih kursi plastik yang kayak gitu tuh, segi 4? Iya. Itu pas banget azan maghrib, anak gua dipukul tuh bangku plastik sampai patah. Itu udah digebok dong jatuhnya. Iya. Dan itu pun di luar rumah, di tempat umum. Orang Dan ngeliat gitu. iya, dan suami gue tuh kalau marah nggak pernah mandang di mana tempat, Oh, nggak pernah. oke. Ngerti. Bahkan gue disundut rokok aja di tempat umum, gue nahan malu di situ. Gue nahan malu, gue nahan nangis karena perlakuan suami gue ke gue. Itu yang gue bilang, gue nggak pernah ngerasain yang namanya rasa kasih sayang dari seorang laki-laki. Bahkan di tempat privat aja, maksudnya kayak di dalam rumah aja itu udah salah. Maksudnya lu di tempat umum juga itu tuh ngumbar ke orang lain tuh bisa kayak sampai menyaksikan gitu, itu nggak bisa kontrol gitu ya Iya. dari dianya. Itu yang lu kayak ngerasa sampai anjir ini udah kacau sih. Iya, kayak, dan gue selama 10 tahun nikah sama dia, gue berusaha kayak di depan orang tuh rumah tangga gue baik-baik aja. Gue nggak pernah mau cerita ke siapapun masalah rumah tangga gue, kelakuan suami gue, ya kayak dia sering mukulin gue, terus gue sering kayak tahu dia di belakang gue suka kayak selingkuh gitu. Gue nggak pernah cerita ke siapapun, gue pendem sendiri karena gue nggak mau, menurut gue itu aib keluarga gue kan, dan gue nggak mau umbar ke siapapun, bahkan ke kedua orang tua gue. Nggak ada yang gue ceritain satupun. Untuk menutup semua ini, gini deh, ini kan juga, sorry guys, ini kan masalah privasi juga. Jadi mungkin kalau misalkan lu di luar sana hal-hal yang kayak gitu lu masih lakuin, itu tolonglah lu kondisikan, lu kontrol juga. Lu harusnya bisa tahu tanggung jawab lu tuh sampai segimana untuk ke keluarga, ya itu ada istri lu sama anak-anak lu kayak gitu. Di situ lu harus bisa ambil konsekuensi dan tanggung jawab lu gitu loh, sebagai lelaki yang mana lu tuh ngelit keluarga lu gitu. Untuk selebihnya merchandise ada di Instagramnya kita, Hub Kreatif. Lu bisa like, comment, subscribe, atau share ke orang-orang yang membutuhkan info terkait hal kayak gini. Follow sosial media kita yang selain YouTube, mungkin di Instagram juga bisa. Dan untuk update keseluruhan lainnya, lu juga bisa melihat sosial media kita. Kita close di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam ngacung buat Hub Kreatif.